Oke, lanjut lagi ke 3.8 ada persamaan perubahan dan penyelesaian permasalahan. Ini posisinya dua variabel independen, ya. Nah, pada bagian ini ada kita ditunjukkan bagaimana beberapa permasalahan dengan variabel independennya di atas lebih dari satu dapat diselesaikan. Untuk permasalahan dengan dua variabel independen, persamaan perubahan itu intinya tuh untuk mendapatkan persamaan diferensial parsial. Di sini cukup menantang untuk diselesaikan. Nah, pada contoh di bawah ini permasalahan dapat diselesaikan menggunakan metode yang umum lah sudah diketahui oleh kalian. Dan beberapa metode lainnya juga dapat digunakan ya untuk menyelesaikan permasalahan aliran. Di mana itu menjadi scope pada bagian ini, pada bagian session 3.8. Di situ juga ada beberapa alasan ya untuk melibatkan beberapa contoh. Di sini misalnya kita menyediakan contoh tambahan di mana persamaan perubahan dapat direduksi menggunakan postulat dan kondisi batas untuk digunakan mengevaluasi sebuah konsentrasi yang tidak diketahui. Lalu mengilustrasi beberapa hal yang berguna dan ada hubungannya dengan transfer fenomena. Yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa ada sedikit lebih dari pengalaman dengan matematika yang mungkin di situ lebih kompleks alirannya. Ya, permasalahannya itu tentu bisa dapat diselesaikan. Ini ada contoh 3.8 strip 1, itu dia mengilustrasikan ya aliran rektilinear, ya kesannya sini bujur sangkar rektilinear itu ya, dimana kecepatan komponen kecepatannya itu tidak nol ya, dan hanya bergantung pada posisi dan waktu. Permasalahan ini juga mengenalkan solusi yang sama ya, metode yang sama, yaitu ini ada fungsi error ya, fungsi error dan juga fungsi error komplementari yang muncul di sejumlah permasalahan di transfer fenomena. Jadi kalau yang fungsi error muncul ketika dua variabel ya independen. Nah, contoh 3.8 strip 2 itu mengilustrasikan aliran yang creepy ya di sini ya, koordinatnya spherical. Lalu yang di 3.8 strip 3 mengilustrasikan aliran creepy, permasalahan aliran creepy itu koordinatnya cylindrical. Jadi yang di spheris ini cylindris. Dan juga pada contoh yang 38 strip 3 mendemonstrasikan bagaimana persamaan kontinuitas dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tersaji. Ini 3.8 strip 1 ya. Dia mengenai aliran yang mendekati sebuah dinding yang tiba-tiba diatur gerakannya. Jadi ada sebuah benda liquid, ada sebuah bentuk ya yang semi-inverted, kondisinya dari sini liquid, yang mana densitas dan viskositasnya itu konstan ya ceritanya. Dan dia itu terikat dari permukaan horizontal, jadi bidangnya XZ. Awalnya fluida dan padatan tersebut berada di bagian akhir ya, di bagian rest ya. Lalu ketika waktu sama dengan 0, permukaan padatnya itu diset ya, bergerak dengan arah X positif ya, dengan kecepatan V0 seperti yang ada di gambar 38 strip 1. Lalu kamu diminta mencari tekanan Vx sebagai fungsi Y dan T, posisi dan waktu. Di situ tidak ada gradien tekanan ataupun gaya gravitasi terhadap arah X, dan aliran dianggap laminar seperti ini. Ya, kalau laminar kan bentuknya seperti ini ya ceritanya. Solusinya adalah pertama untuk sistem ini ya, ceritanya Vx, Vy, Vz, lalu bentuk dari lampiran B.5, kita dapat memperoleh persamaan kontinuitas yang sesuai, sehingga didapatkan bentuknya seperti ini. Lalu kita memasukkan di sini viskositas kinematik ya, ceritanya mu per rho. Lalu kondisi batasnya adalah ini,
dan kita mengenalkan adanya kecepatan yang tak berdimensi di sini posisinya. Dengan kondisi awal tersebut dan kondisi batas tersebut, ya, dan di sini diketahui bahwa karena ini adalah merupakan fungsi tidak berdimensi, kondisi batas dan kondisi awalnya hanya mengandung pure ya sini ya, pure number ya. Lalu kuantitas YT dan viskositas kinematik hanya muncul di dalam fungsi ini, kombinasi tak berdimensi. Dan kombinasi tak berdimensi itu hanya ada 3 kuantitas ya di sini, yaitu Y per viskositas waktu diakarkan, lalu di sini daya ya, atau di sini dia perkalian therefore ini ya ceritanya. Jadi ini ya ceritanya kombinasinya. Nah, kombinasi variabel di hal ini dinamakan dengan metode similarity atau metode pengkombinasian, yang posisinya sini variabelnya adalah independen. Yang keempat, angka 4 ini ya, itu terlibat sehingga di hasil akhirnya di persamaan 3.8-15 itu terlihat lebih rapi. Di sini diketahui setelah menyelesaikan permasalahan. Nah, bentuk dari solusi 3.8/16 ini itu adalah suatu hal yang penting ya, esensi di sini. Karena tidak ada karakteristik panjang atau waktu dalam sistem fisikalnya. Lalu kita dapat mengkonvert turunannya ke dalam 3.8/5 yang di sini itu adalah kombinasi variabel. Dianggap sini dia bentuknya neta ya ceritanya. Lalu diselesaikan di sini, lalu kamu substitusikan persamaan 3.8/7 dan 3.8/9 ke dalam persamaan 3.85 sehingga didapatkan ini. Lalu ada persamaan diferensial biasa di sini ya, yang diberikan di appendix di halaman 730, kondisi batasnya ada ini. Nah, dari kondisi batas yang pertama itu berhubungan dengan persamaan 3.8/3 dan yang kedua itu melibatkan 3.8/2 dan 3.8/4. Nah, sekarang kita membiarkan dari hal ini sehingga kita dapat persamaan variabel terpisah orde 1. Ya, dapatkan ini. Dan integral yang kedua menghasilkan seperti ini. Nah, pilihan 0 untuk batas paling rendah ya dari integral itu acak. Ada sih pilihan yang lain ya untuk mendapatkan nilai yang berbeda dari C2. Tapi itu tidak dilibatkan ya, atau tidak fokus ke sana karena kita biasanya hanya 0 saja yang kita anggap ya. Nah, di sini cukup hati-hati ya maksudnya ya, karena ada dummy ya. Ada variabel dummy ya di sini pengintegralkannya untuk membedakan hal tersebut dengan neta yang berada di batas paling atas. Nah, aplikasi dari dua kondisi batas tersebut itu untuk mengevaluasi dua pengintegralan pengintegralan secara konstan ya, dan didapatkan bentuknya seperti ini. Di situ ada earth neta dan earth c neta sebagai fungsi error dan fungsi error komplementari. Ada di halaman 374 sebagai fungsi ya di sini ya. Itu ada di beberapa matematika dan software komputerisasi. Nah, ini original variabelnya. Lalu dari plot 38/16 di gambar 38/2 poin A dan B, di situ tercatat bahwa hasil plotting dalam bentuk kuantitas tak berdimensi. Di situ hanya ada satu kurva yang dibutuhkan untuk menggambarkan profil kecepatan di sepanjang waktu ya, dan untuk semua Frida. Lalu ada fungsi error komplementari FC neta, itu adalah monoton ya, menurun ya. Fungsi penurunan monoton yang bergerak dari 1 ke 0 dan jatuh dan turun ke 0.01 ketika netanya sekitar di 2.0. Kita dapat menggunakan fakta ini untuk mendefinisikan kondisi batas ya, ketebalan kondisi batas, yaitu di sini anggap do, dan jaraknya Y untuk ini yang mendrop hingga ke 0.01.
Sehingga di sini dianggap itu adalah panjang yang umum ya, skala panjang yang umum untuk pendifusian momentum. Jarak ini adalah pengukuran extent ya untuk momentum menetrasi ya, masuk ke dalam bagian si fluida. Di sini ya disebutnya body ya ceritanya. Lalu ketebalan dari kondisi batas itu harus proporsional dengan akar kuadrat dari waktunya ya ceritanya. Dan ketebalan kondisi batas juga quantifies ya dari similarity profil kecepatan ketika adanya perbedaan waktu. Ketika ada perbedaan posisi Y itu dibagi dengan ketebalan kondisi batas. Ketebalan kondisi batas yang di sini diskalakan ada profil kecepatan. Ya. Nah ini bentuknya. Nah lanjut di contoh 38-2 ya. Ini banyak kan ngasih contoh ya ceritanya. Ada bola padat di sini dengan radius r berotasi lambat dengan kecepatan angular yang konstan dalam bidang yang lebar di sini ya ceritanya. Lalu kamu diminta perkembangan notasi ya untuk tekanan, untuk distribusi tekanan dan kecepatan dalam fluida, dan untuk torsi dibutuhkan untuk maintenance gerakan. Itu diasumsikan bahwa bola berotasi cukup lambat dan diperkirakan dia pakai aliran creepy ya versinya di sini. Untuk persamaan geraknya di 3.6/3. Nah, permasalahan ini mengilustrasikan adanya pengaturan dan penyelesaian permasalahan di koordinat spherical. Bola ya. Nah, solusinya adalah persamaan kontinuitas dan gerak dalam koordinat sferis itu diberikan di appendix B.4-B6. Lalu kita postulatkan dia alirannya adalah creepy, steady, lalu distribusi kecepatan akan dalam bentuk umum bentuknya seperti ini, dan adanya tekanan termodifikasi bentuknya seperti ini. Nah, solusinya mungkin diduga adalah simetris terhadap sumbu Z dan tidak bergantung terhadap sudut. Nah, ini postulatnya dirangkum seperti ini dan kondisi batasnya dirangkum juga. Sehingga ketika P adalah P ditambah rho Z, P0 adalah tekanan fluida yang jauh dari bola ya ceritanya ya. Di sini bidangnya Z sama dengan 0. Lalu persamaan 3.8/19 ini adalah persamaan diferensial parsial. Ya, untuk menyelesaikannya kita coba dengan bentuk seperti ini. Ini hanya dugaan ya. Ceritanya untuk termotivasi dari bentuk kondisi batas yang ada 38/20. Nah, di situ ketika kita dapat dari distribusi kecepatan, kita masukkan ke dalam 38/19 sehingga dapat persamaan diferensial biasa. Bentuknya seperti ini. Lalu ini adalah persamaan yang dimensinya sama, disebut sini Cauchy-Euler, ya persamaan Cauchy-Euler, dan dapat diselesaikan dengan asumsi bahwa sebuah solusi yang bentuknya seperti ini ada di halaman 3730. Lalu kita substitusikan 38/23 ya ke dalam, sehingga di sini ya didapatkan n sama dengan 1 atau n sama dengan -2. Nah, penyelesaian umumnya dari 3823 adalah ini. Sehingga yang ini ya ceritanya. Nah, ada penerapan dua kondisi batas yang di atas tadi, C1 sama dengan 0, C2 adalah ini. Di situ ada notasi akhir untuk distribusi kecepatan. Yang ini. Nah, selanjutnya kita mengevaluasi torsi yang dibutuhkan untuk maintenance perputaran dari bola. Dengan cara integral di keseluruhan bola, lalu dari gaya tangensial, lalu kita insert ya, kita dapatkan di fluida melalui elemen permukaan padatan. Lalu dikalikan dengan lengan tuas ya, CR sin theta untuk elemen tersebut. Nah, untuk bagian pertama di sini ya, bagian pertama dari garis kedua, kita dapat melibatkan B.1 dan lalu dari yang bentuk kedua ke bentuk garis ketiga itu melewati integral, dan integral di garis ketiga itu mendapatkan 4/3. Nah,
karena kecepatan angularnya meningkat, deviasi dari aliran utama 3826 itu terjadi, dan gaya sentrifugal mengakibatkan fluida tertarik ya, ketarik ke bagian kutub. Kutub itu berarti ujung ya. Kalau bola itu kan titik tengah, bukan titik tengah ininya ya. Kalau kita tarik diameternya itu ujung-ujung ya dari bola, dan mendorong ya, menarik garis ekuator. Ekuator berarti kan horizontal ya ceritanya, yang ada di gambar 38 ini. Nah, seperti ini. Lanjut di contoh yang terakhir itu ya, kita mengexamine aliran yang di gambar 38 strip 5. Dia adalah incompressible, dia liquid Newtonian, ngalirnya lambat, steady state dengan ketebalan slot yang tipis. Itu posisinya 2B, arahnya Y, lebarnya W dengan arah Z. Lalu di sini laju massa alirannya sepanjang slot itu adalah W. Bagian luar fluida yang ada di dalam slot itu adalah dia semi infinite, tidak terbatas ya. Lalu kamu diminta mencari distribusi kecepatan dan tekanan fluida yang kira-kira slotnya di situ X lebih dari 0. Lalu postulatkan bahwa koordinatnya silindris ya, dan P sama dengan PR theta. Selanjutnya kita asumsikan alirannya cukup lambat dan bentuk percepatannya dapat diabaikan untuk persamaan gerakan di situ. Oke, solusinya adalah persamaan kontinuitas kamu ambil dari halaman 723, postulatnya adalah ini. Lalu mengikuti bentuk yang seperti ini ya, karena alirannya simetris, maka theta sama dengan 0. Terus juga di sini ada dF per d theta adalah 0 ketika theta adalah 0. Selanjutnya kecepatan fluidanya adalah 0 ketika dia plus minus setengah pi. Di sini posisinya adalah dindingnya padatan ya. Lalu ketika F-nya sama 0, theta adalah plus minus setengah pi juga. Ini kan tadi F-nya theta ya. Lalu ketika komponen R dan theta dari persamaan gerak diberikan di halaman 725, dipostulatkan lagi distribusi tekanannya, itu mereduksi menjadi seperti ini. Dan ketika komponen R dan dari persamaan gerakan itu berbeda ya, diturunkan terhadap theta, dan komponen theta itu diturunkan terhadap R sehingga didapatkan ini. Nah, persamaan ini diintegralkan sekali saja ya sehingga didapatkan ini. Lalu persamaan 38/33 itu punya integral partikular ya, dan juga ada function complementary yang error tadi. Seperti ini. Kondisi batasnya diberikan di persamaan 3823 dan didapatkan C30 ya. Lalu 1/4 C1 adalah C2. Nah, konstanta yang sisa itu dapat ditentukan ya melalui penyediaan laju alir massa yang melintasi permukaan silindris, dan itu adalah W. Lalu kita integralkan dan didapatkan C2. Nah, distribusi kecepatan pada daerah X positif ya, ceritanya di situ tidak valid untuk nilai yang kecil R-nya di situ ya. Dan sehingga terjadinya adanya gangguan di area tersebut karena fluida masuk di area slit tersebut. Selanjutnya kita kembali ke penentuan distribusi tekanan termodifikasi. Kita dapat substitusi F theta dari persamaan 38/35 ceritanya ke dalam persamaan 37/30 dan strip 31 dapatnya ini. Dan masing-masing persamaan ini dapat diintegralkan dan didapatkan ini. Nah, dari persamaan 3839 yang ini, lalu persamaan 3831 ditulis ulang. Nah, dengan membandingkan 3.840 dan 38.42 dapat dilihat di situ ada notasi P itu sama kecuali untuk fungsi F dan H. Nah, karena yang pertama adalah fungsi theta itu sendiri, yang kedua adalah fungsi R, maka harusnya mereka keduanya itu sama ataupun konstan ya. Sehingga kita dapatkan sini P ta hingga. Itu adalah tekanan termodifikasi dengan batas R mendekati ta hingga. Lalu kita cari
tegangan normalnya ya, total tegangan normal ketika dinding itu theta sama dengan setengah pi, sehingga dapatkan ini, dan akhirnya shear stressnya atau tone-nya di sini pada dinding ada ini. Nah, walaupun fluidanya tuh mengalir menuju ke dinding ya, di situ tidak ada gaya tangensial terhadap dinding karena gradien kecepatannya 0. Nah, ini adalah analisis secara hasilnya atypical ya, tapi tidak otomatis dapat diterapkan ke permasalahan lain di mana alirannya dilibatkan. Karena di sini kan tadi dianggap kecepatannya mendekati dinding adalah 0. Oke, itu saja saya rasa ya yang mau dijelaskan. Ini adalah concludingnya. Rekaman ada tiga item ya di sini. Ini hanya kalau dilihat sih lebih umum ya, tidak lebih kepada inti dari hal yang disebutkan dari 3.1 hingga 3.8 ya untuk komentar yang ringkas ini. Next, selanjutnya pertemuan kita ada di chapter bab 11 ya, equation, karena yang tadi kan dia bilang kontinuitas sama persamaan gerak di isotermal, kalau yang ini non isotermal. Oke, ada pertanyaan?